Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan prediksi zodiak atau general reading untuk zodiak. Aku akan menyampaikan prediksi general, energi general, karir, keuangan, pesan semesta, dan apakah manifestasimu terwujud di bulan April, dan juga pesan angka atau numerologi. Dan reading zodiak ini untuk zodiak Taurus ya, periode April. Karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan, belum tentu resonate buat semua Taurus. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Dari energi yang ketarik, bisa aja semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau bahkan enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan buat kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi, atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, yang pertama aku mau menarik energi generalnya dulu. Dan untuk kalian yang ingin personal reading, aku cantumkan juga nomor WhatsApp ya di deskripsi. Energi general Taurus di bulan April. Dan oke, misteri. Sepertinya Taurus, ya kayaknya ini memang karakter Taurus banget ya, yang memang misterius ya. Dimana ada hal-hal yang memang kamu nggak mau florkan gitu ya, kamu mau simpen sendiri, atau misalkan nih kamu punya planning, punya rencana besar gitu ya, kamu nggak akan publish dulu, share ke sosmed atau keluar-keluar ya, sampai bener-bener rencana kamu semua itu terrealisasi ya. Atau kamu juga lebih nyaman menyimpan cerita atau segala sesuatunya untuk konsumsi dirimu sendiri, atau minimal ke orang-orang terdekatmu aja ya. Dan ya ada momen-momen dimana kamu pengen ngilang aja gitu ya. Jadi mungkin beberapa temen gitu ya akan tumben kok nggak ada kabar, kok nggak kelihatan gitu, atau mungkin ajakan-ajakan kamu sengaja tolak gitu ya, karena ya memang lagi lebih nyaman sendiri aja gitu. Oke. Next ya, kita lanjut lagi. Ada cleanse, pembersihan. Dari sisi eksternal ya, kamu bersihin apa, barang-barang, baju ya, apapun itu, alat-alat kantor, yang dokumen-dokumen berkas yang memang sudah nggak terpakai ya, mungkin kamu pre-love, kamu kasih ke orang yang membutuhkan, atau kamu buang yang emang udah bener-bener nggak bisa terpakai. Kamu bersihkan meja kerja, rumah, ruangan, kamar, kantor ya. Intinya membersihkan apapun yang ada di depan kamu dan sekitar kamu ya, supaya lebih fresh ya, juga energinya lebih positif aja, ada sesuatu yang baru, udara baru ya. Dan yang berkaitan dengan orang lain ya, kamu cut off ya, kamu membatasi diri atau bahkan cut off gitu ya, orang-orang, lingkungan, circle yang menurut kamu nih nggak membangun, nggak mensupport, tidak membuatmu berkembang, atau bahkan malah lebih kasarnya nih menjerumuskan kamu atau membawamu ke hal-hal yang negatif. Atau kalau kamu misalkan punya tim ya, kamu sebagai leader, sebagai owner, atau sebagai pengusaha ya, dimana staff, anak buah kamu atau tim yang memang nggak produktif, toksik, manipulatif, atau ya yang nggak kredibel, atau hanya memberi pengaruh positif negatif ya di tim kamu, perusahaan kamu, bisnis kamu ya, akan kamu cut off gitu ya, atau ya bersihkan aja nih yang toksik nih. Nah, berkaitan dengan spiritualmu, selain membatasi diri ya, atau meng-cut off tadi, juga melepaskan segala macam yang mengganjal di hati, seperti amarah, dendam, terus kemudian ketidaksukaan ya. Kamu benar-benar lepaskan, kamu memaafkan, mengampuni siapapun yang pernah mengecewakan, menyakiti kamu. Jadi benar-benar pembersihan diri gitu ya. Bisa jadi karena lebaran juga ya. Jadi mengampuni dan memaafkan. Oke, next kita lihat lagi ya. Passion. Ada sesuatu hal yang membuat kamu di bulan April itu optimis, lebih semangat, lebih bergairah ya. Bisa jadi karena support dari seseorang, kehadiran seseorang, karena kehangatan keluarga, mungkin rezeki datang, pencapaian ya, atau ada hal-hal yang datang sesuai dengan harapanmu, sehingga kamu
kayak lebih semangat, lebih optimis aja. Bahkan ketika menghadapi kesulitan ya ada aja sesuatu hal yang mendorong kamu buat lebih semangat gitu. Dan juga sepertinya ada hal-hal baru, aktivitas, hobi, project, pekerjaan atau perkenalan gitu ya, yang membuat kamu nih wah ini excited nih, aku tertarik nih, aku berminat nih ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Yap, ada trust di sini ya. Dimana kamu membangun kepercayaan lagi ya, baik kepercayaan pada diri sendiri dan berusaha untuk positif dan percaya dengan orang-orang di sekitar kamu atau yang berhubungan atau yang bekerja sama dengan kamu. Nah, gambaran trust ini juga adalah keyakinan ya, Taurus, dimana apa yang kamu yakini itulah yang bakalan terjadi. Maka dari itu mencoba untuk meyakini hal-hal baik ya, dan mempercayai hal-hal baik yang akan segera datang dalam kehidupan Taurus, terutama di bulan April. Oke. Tapi karena ini aku udah narik energinya, bisa aja ya di bulan ini pun sesuatu hal terjadi sesuai dengan energi yang ketarik. Nah, kita lihat satu lagi. Oke, reflection. Aku rasa ini juga bagian dari cleanse, dari yaitu refleksi diri ya, dimana kamu melakukan refleksi diri ketika kamu dalam mode misteri ini ya, mencoba untuk mereview, merewind gitu ya, hal-hal yang udah terjadi, yang akhirnya kamu berpikir ketika aku diperlakukan seperti ini, kok aku kecewa, kok aku sakit. Akhirnya kamu balik ke dirimu sendiri, berkaca, oke, aku nggak akan melakukan hal-hal seperti ini karena rasanya sakit. Nah, misalkan seperti contoh, ketika hak kamu direbut gitu, ketika posisi kamu dijatuhkan, kamu akan kecewa, kamu akan sakit. Kamu sudah merasakan sendiri bagaimana rasanya gitu kan. Nah, dari situ akhirnya kamu refleksi diri, oke, artinya aku nggak boleh melakukan hal yang sama kepada orang lain gitu, karena misalkan revenge atau balas dendam itu bukan sebuah jalan keluar atau way out. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita bahas untuk karir. Karir Taurus. Karir Taurus di bulan April. Ya. Wow, Ten of Diamond. Oke, Ten of Diamond, prosperity. Kamu bakalan mendapatkan banyak profit atau keuntungan dari pekerjaan kamu, Taurus. Jadi semisal kamu di bagian penjualan atau kamu sebagai business owner, kamu ada bisnis atau usaha sendiri gitu. Nah, di sini kamu akan mendapatkan banyak keuntungan, profit ya, atau misalkan posisinya selain posisi tersebut di bulan April akan ada bonus yang kamu dapatkan tuh gede banget gitu. Atau semisal kamu melakukan transaksi jual beli, nah kamu dapat profit yang sangat besar ya ketika kamu lakukan itu di bulan April. Namun karena ini aku udah narik dari bulan pertengahan Maret ini, bisa aja energi itu mulai terjadi. Oke. Nah, selanjutnya ya, Eight of Diamond, profitable. Wow, hampir sama ya. Kalau di prosperity ini, kamu apapun jalannya, kamu akan mendapatkan penghasilan yang lebih gede. Bisa bonus, kenaikan gaji, bisa keuntungan gitu kan. Nah, kalau profitable ini jelas banget. Dari penjualan yang kamu lakukan, kamu mendapatkan profit atau keuntungan yang besar ya. Atau mungkin kamu punya bisnis lain atau side job. Nah, di situ kamu juga mendapatkan profit. Nah, dari gambaran prosperity dan profitable ini juga merupakan gambaran peningkatan dalam karir kamu. Ya, bisa kenaikan jabatan, promosi jabatan, kenaikan gaji terutama, atau hal-hal yang bersifat materi seperti bonus ya, atau ada tunjangan-tunjangan yang diberikan kepadamu. Oke,
Kalau kamu bisnis, tentu saja di bulan April atau di Maret ini energinya sudah mulai berjalan, kamu akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Penjualanmu sangat rame, job kamu, orderan kamu ya akan sangat rame. Oke. Four of Club, beware. Ini tentang kewaspadaan ya. Bisa jadi karena kesuksesan kamu, keberhasilan kamu ya. Jadi ada aja pihak-pihak yang mungkin saja jealous, iri, ingin menjatuhkan kamu, ingin menggagalkan misalkan proyek kamu atau rencana-rencana kamu. Nah, di sini Taurus, kamu akan lebih waspada untuk tidak terlalu mempercayai siapapun yang berkaitan dengan karir, bisnis atau pekerjaan kamu. Atau ketika kamu berbisnis, kamu akan benar-benar mengklirkan di awal. Jadi segala sesuatunya itu harus jelas, hitam di atas putih, perjanjiannya juga hukumnya. Jadi kamu nggak mau sampai sesuatu hal terjadi di belakang hari nanti. Oke, next ya, kita lihat lagi. Sini, Air of Spades, Temptation. Akan ada aja godaan-godaan di tempat kerja atau yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi, semisal nih berkaitan dengan job desk kamu atau pekerjaan kamu ya. Bisa aja ada godaan-godaan untuk melakukan kecurangan, manipulatif, atau memarkup sesuatu yang ini bisa jadi ajakan dari rekan kerja atau partner bisnis kamu. Nah, makanya di sini Taurus kamu waspada ya. Nah, berkaitan dengan personnya, bisa jadi ada godaan-godaan ini affair ya di tempat kerja kamu. Nah, mungkin kamu udah punya pasangan, seseorang udah punya pasangan, atau salah satunya ya dia berusaha untuk ingin menjalin hubungan affair ya. Nah, ini juga Taurus, kamu perlu mewaspadai itu. Oke, kita lihat satu lagi ya, Ace of Diamond, Harvest. Kesuksesan, keberhasilan, pencapaian, kemudian keberlimpahan materi, peningkatan finansial. Wow. Di karir Taurus nih intinya ya akan mendapatkan kemakmuran yang luar biasa. Nah, sekarang kita lihat bagaimana di keuangannya. Keuangan Taurus di bulan April. Ya, The Hangman. Mungkin kamu perlu bersabar menunggu tentang pencairan income ya, atau bonus atau profit yang akan kamu peroleh. Jadi tuh di pekerjaan kamu kan tadi sinkron ya, ada kenaikan finansial, income, kemudian ada profit, keuntungan. Nah, itu mungkin untuk kamu bisa dapatkan atau pencairannya, Taurus perlu agak bersabar menunggu ya. Mungkin juga ada janji-janji orang-orang yang ya mungkin meminjam duit sama kamu atau berbisnis sama kamu ya, akan menjanjikan uang tersebut dikembalikan atau cair, tetapi di sini ada energi menunggu. Oke, kartunya lengket guys. Next, kita lihat lagi. Yap. Four of Cups ya. Mungkin ada sedikit trouble di mana beberapa orang nggak konsisten ya. Nggak konsisten ketika berurusan tentang duit nih. Makanya di pekerjaan itu tadi kan ada beware ya. Mesti berhati-hati. Jadi ini bisa diatasi, bisa diantisipasi ya selama kamu berhati-hati, karena ada beberapa orang gitu ya yang nggak komitmen masalah urusan duit nih. Nah, di situ Taurus kamu kayaknya memang mesti lebih waspada ya.
Next kita lihat lagi. Oke, Three of Button nih ya. Rezeki keuangan yang dalam nominal besar sedang on the way, sedang OTW. Jadi mungkin datangnya nggak di awal bulan, antara pertengahan sampai akhir bulan. So, Taurus kamu mesti sabar. Yap, nih Six of Coin ya. Kenaikan income, pendapatan, rezeki. Tapi memang mesti agak sabar ya, Taurus. Tapi kamu dapatkan itu. Nih, Six of Button. Financial freedom. Jadi di bulan April karena duit kamu banyak ya, kamu kayak mau beli apa aja atau kepingin apa aja itu nggak pakai mikir panjang ya. Dan jika kamu lagi ada tanggungan yang harus kamu lunasi, nah ini akan bisa kamu selesaikan ya. Ada kesuksesan, keberhasilan, dan melewati segala hambatan atau masalah dalam hal keuangan. Oke, next kita lanjut dengan pesan semesta untuk Taurus ya di bulan April. Ya, pesan semestanya adalah kamu dapat pesan dari zodiak Capricorn atau achieve. Oke, Capricorn atau pencapaian. Capricorn memintamu menyelami lautan kesadaran kolektif untuk menemukan mimpi yang berharga, lalu menggarapnya dan membawanya ke puncak gunung. Capricorn, tanda bumi utama, dikuasai oleh Saturnus. Simbolnya adalah kambing duyung, ya, setengah makhluk laut, setengah kambing gunung. Dan tanda tersebut terhubung dengan tulang dan lutut kita, perlengkapan yang kita gunakan untuk menaiki tangga dan mencapai tujuan. Matahari bersinar di Capricorn pada 21 Desember sampai 20 Januari. Tindakan yang mesti disarankan atau tindakan yang disarankan, situasi ini membutuhkan struktur yang baik dan sehat. Fondasi yang dapat kamu bangun dengan kokoh. Capricorn mengilhami ambisi dan dorongan, tekad, kemauan keras, dan ketepatan. Bila digunakan dengan integritas, kualitas-kualitas ini berpuncak pada karunia kepemimpinan. Kambing gunung mengingatkan kita untuk menyelami spirit atau roh ke dunia mimpi, mendapatkan visi untuk kebaikan semua makhluk hidup, lalu melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk mewujudkannya. Temukan motivasi, tetapkan tujuan, dan bangun dengan integritas. Kambing gunung mudah memanjat naik turun, tetapi tidak nyaman di medan datar. Capricorn energi dapat membuatmu tertekan saat kamu merasa lesu dan tidak melihat kemajuan. Jika kamu tidak dapat memancing, perbaiki jala. Cari apa yang dapat dilakukan sekarang dan jadikan itu sebuah proyek. Buat rencana jangka pendek yang membawamu ke tujuan jangka menengah dan membantumu menaiki gunung seiring berjalannya waktu. Dan rayakan setiap langkah. Capricorn mendorongmu untuk melatih keterampilan dan mengembangkan disiplin spiritual. Belajarlah untuk mengendalikan diri sendiri, bukan orang lain. Pimpin daripada mendikte. Carilah bimbingan dari yang lebih tua atau ahli dan kembangkan otoritas pribadimu. Kembangkan kepercayaan diri melalui portofoliomu. Amati dan nikmati. Bukan apa yang menurutmu dapat atau tidak dapat kamu lakukan, tetapi apa yang sebenarnya telah kamu lakukan. Nah, challenge atau tantangannya, awasi dinamika kekuasaan tanpa integritas. Ambisi Capricorn dapat memungkinkan manipulasi besar-besaran. Kendalikan kecenderungan untuk menjadi pengendali atau manipulatif saat merasa cemas. Jangan jatuh cinta dengan kompetensi orang lain, biarkan itu menginspirasi kompetensimu sendiri. Gift atau karunia buat Taurus di bulan April. Kebijaksanaan yang tumbuh seiring waktu dan melalui pengalaman yang matang adalah anugerah.
seperti halnya hubungan dengan tradisi dan disiplin spiritual yang menawarkan landasan yang kuat ya bagi perkembanganmu atau evolusimu. Oke, next. Apakah manifestasimu terwujud di bulan April? Ataukah kapankah? Nah, mungkin kamu saat ini sedang manifestasi keuangan, karir, bisnis, hubungan, percintaan, relationship, atau hal-hal yang lain. Kita coba bertanya kepada para malaikat, apakah jawabannya yang terjadi di bulan April nanti untuk manifestasi Taurus? Yap, jawabannya listen to your intuition. Jadi apa yang kamu manifestasikan itu bisa terwujud, tetapi di sini para malaikat mengingatkan kamu yang terpenting dengarkan intuisimu. Jika kamu mengikuti petunjuk dari intuisimu, maka apapun yang kamu manifestasikan itu bisa terwujud, terutama di bulan April. Oke. Yang terakhir, pesan angka atau pesan numerologi. Nah, ini juga bisa menjadi angka keberuntunganmu di bulan April. Ya. Pesan dari angka 22, spiritual understanding. Pemahaman spiritual. Ini adalah kartu pemahaman spiritual dan tanggung jawab besar. Ketahuilah bahwa kamu layak atas perbuatan ini. Tenanglah, jadilah teman yang menawan dan bersikap baik kepada yang tak berdaya. Biarkan pemahaman spiritualmu bersinar. Jadilah semua hal ini sambil mengemban tanggung jawabmu. Dan yang terpenting, tunjukkan bahwa kamu dapat diandalkan. Menggambar kartu ini menunjukkan bahwa mungkin ada situasi di mana sesuatu harus dikatakan. Sekaranglah saatnya bagimu untuk menemukan suara dan mengungkapkan apa yang ada dalam pikiranmu. Ada kalanya kita harus melihat melampaui materi untuk dapat membantu. Berusahalah sebaik mungkin untuk menemukan keseimbangan antara spiritual dan material. Karena di sana kamu tidak hanya akan menemukan apa yang kamu cari, kamu juga akan menemukan kegembiraan dalam hidupmu. Angka ini bergetar, bervibrasi ke warna krem dan berarti kerjasama. Angka ini memiliki kekuatan untuk menyatukan material dan spiritual dan untuk memahami apa arti persatuan. Gunakan warna krem saat kamu merasa membutuhkan bantuan. Mungkin kamu memiliki pakaian berwarna krem atau syal, dasi, atau sapu tangan di saku. Oke Taurus, ini prediksi atau energi kamu di bulan April. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Klaim energi positifnya, untuk yang negatif jadikan kewaspadaan aja. Dan jika kalian ingin memiliki kartu seperti yang aku gunakan di video ini, kalian bisa cek di produk yang aku sematkan ya. Semoga resonate. See you, bye bye.